Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama-tama memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 191041898. Saya kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran 2, dosen Pak Ade Mursalin SMM. Materi kali ini yaitu tentang segmenting, targeting, dan positioning. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama kita bahas mengenai segmentasi pasar atau segmenting. Pada strategis pemasaran, STP adalah sebagai berikut. Segmenting merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Kemudian membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilaku, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses ini memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah bisnis karena beberapa alasan seperti memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen, maka dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen di mana yang akan dilayani dan dijadikan target. Segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi yang disertai dengan pemilihan target market. Segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalihkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berdasarkan dari yang dilakukan oleh pesaing. Dalam melakukan tahapan ini, perusahaan harus memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut karena menyangkut ketepatan langkah rumusan pada strategi selanjutnya, yaitu targeting dan positioning. Syarat segmentasi yang efektif pada STP adalah measurable atau terukur, substantial atau banyak, accessible atau dapat diakses, differentiable dapat dibedakan, dan actionable atau dapat dilayani. Demografis yaitu segmentasi yang dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan geografi. Sedangkan physigeografis yaitu segmentasi yang dilakukan dengan membesarkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Psikografis yaitu segmentasi yang dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menjelaskan selanjutnya yaitu targeting. Analisa STP pada penentuan pasar sasaran atau targeting. Setelah perusahaan mengidentifikasikan peluang segmentasi pasar dan analisa STP, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Dalam menentukan targeting, maka perlu dilakukan beberapa survei agar dapat mengetahui keadaan pasar nantinya sehingga proses pemasaran tidak salah sasaran. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan target, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan, atau perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang. Strategis targeting
ini harus didasarkan pada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang bersangkutan keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup memandai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih atau tidak. Segmentasi pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting. Yang terakhir yaitu penentuan produk atau positioning. Pada strategis pemasaran, STP adalah sebagai berikut. Positioning merupakan proses pengembangan strategis pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang jasa dibandingkan dengan kompetisi atau pesaing. Ada beberapa positioning atau contoh STP yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu positioning berdasarkan perbedaan produk, positioning berdasarkan atribut produk atau keuntungan dan produk. Selain itu, ada positioning berdasarkan penggunaan produk, positioning berdasarkan pemakaian produk, positioning berdasarkan pesaing, dan ada positioning berdasarkan kategori produk, positioning berdasarkan asosiasi, serta positioning berdasarkan masalah. Nah, sekian dan terima kasih dari presentasi saya tentang materi tadi. Atas kesempatannya saya banyak ucapkan terima kasih.